Ayo what's up guys, welcome back with me Zu. Yang pasti tetap stay to the santuy. Dengan quotes kata-kata hari ini, singkat saja, jodoh emang gak kemana, tapi saingan di mana-mana. Tapi bohong. Dimana pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan trilogi dari film sebelumnya, yaitu Deadpool and Wolverine yang dirilis pada tahun 2024. Kalau boleh gue akuin, filmnya emang cukup oke lah ya, terlebih lagi membantu banget MCU di fase-fase kritisnya. Tentu aja hal itu sendiri nggak bakal bisa tercapai tanpa pemeran si Ryan Reynolds sebagai Deadpool dan juga Hugh Jackman sebagai Wolverine. Ya pokoknya mereka kalau ada dikolaborasiin di satu film udah pasti 10 under 10. Sedikit pengen ngasih tahu bagi kalian yang suka banget dengan berita perfilman seperti ini dan juga ini, langsung aja kalian follow Instagram Zu Congrats. Atau bagi kalian yang gak mau repot, linknya ada di deskripsi di bawah, langsung aja kalian klik. Dan untuk beberapa bagi kalian yang juga nanyain, Bang Zu punya TikTok gak sih? Kita tuh punya TikTok ya, namanya Stay to the Santuy. Dan bagi kalian yang gak mau repot juga, linknya ada di deskripsi di bawah, langsung aja kalian kepoin. Ya udah, mending kita langsung aja masuk ke dalam inti di dalam video kali ini, takut durasi semakin kepanjangan. And then jangan lupa intro dulu cuy. Scene pun dimulai di mana kita ini diperlihatkan Deadpool yang sedang berjalan menghampiri makam Logan atau yang kita kenal sebagai Wolverine. Dengan penuh rasa keyakinan dan juga positive thinking yang terlalu tinggi, Deadpool ini pasti udah mengira bahwasannya Wolverine gak bakal mati sekonyol ini. Cangkul demi cangkulan pun ia lakukan sampai di mana ia menemukan sebuah fakta bahwasannya Wolverine telah meninggal. Merasa kecewa dengan apa yang terjadi, ia pun berusaha berbicara dengan mayat Wolverine untuk menyuruhnya hidup kembali. Namun hal itu sendiri hanyalah sia-sia, sampai di mana gak lama kemudian beberapa anggota TVA pun muncul dan akan menangkap Deadpool. Nggak merasa gentar sama sekali, Deadpool pun akan menghadapi mereka semua dengan iringan lagu Papa, what you wanna wave for you, yang kayak begitu pokoknya. Setelah akan hal itu, kita pun diajak flashback sebentar mengapa Deadpool bisa berada di tempat tadi. Jadi di film sebelumnya, Deadpool menggunakan jam tangan milik Cable yang dimana jam tangan itu sendiri bukan hanya bisa memutar balikan ke masa lalu, melainkan juga bisa pindah-pindah multiverse. Tentu saja Deadpool yang mengetahui akan hal itu pun makin menggila dengan pindah ke universe utama, yaitu Earth 616. Dimana Deadpool ternyata sedang melamar ingin menjadi anggota Avengers berikutnya, yang dimana dia sedang diwawancarai oleh Happy. Di dalam interview itu, ternyata Happy nggak bisa menerima Deadpool sebagai anggota Avengers karena Deadpool ini ternyata tuh masih tidak memenuhi syarat. Yang dimana salah satunya selalu melakukan vigilante, membunuh penjahat secara kejam dan tidak memberikan mereka kesempatan, padahal semua penjahat pasti bisa berubah. Mendengar akan penolakan itu, Deadpool pun seakan merasa sedih karena ya dia udah nggak punya siapa-siapa lagi, terlebih lagi ia ini udah putus dengan Vanessa. Tapi mau gimana lagi, Deadpool pun menerima penolakan itu dengan lantang dan kembali ke universe asalnya, yaitu universe Earth 10005. 6 tahun pun berlalu di mana kita ini diperlihatkan Wade yang ternyata sekarang udah menjadi sales mobil dan meninggalkan kedoknya sebagai Deadpool. Terlihat teraut wajah bahagia yang walau terlihatnya sedikit dari wajah Deadpool, terlebih lagi Deadpool ini masih sering berkata kasar tak tentu tempat. Seperti di posisi sekarang di mana Deadpool ini malahan asyik berkata kasar walau ada dua anak kecil di kanan dan juga kirinya. Tentu aja kedua suami istri itu pun gak jadi membeli mobil di tempat mereka karena ya tingkah laku dari Deadpool dan pada akhirnya cuma test drive aja. Di ruang locker kita pun diperlihatkan Wade yang sedang curhat kepada si Peter yang ternyata si Wade sendiri mendapatkan pekerjaan ini dari Peter yang mengasihnya. Peter sendiri berusaha membangkitkan jiwa psikopat dari Wade yang dimana dia menyuruh Wade untuk kembali menjadi Deadpool. Namun Wade menolak akan hal itu karena dia udah pensiun total. Di malam harinya, lebih tepatnya di depan apartemennya, Wade ini tanpa sengaja melihat beberapa tukang yang sangat amat mencurigakan. Wade sendiri berusaha positive thinking karena mungkin ada pembangunan, lalu ia pun gak peduli dan langsung masuk ke dalam apartemennya. Secara tanpa diduga, ternyata hari ini merupakan hari ulang tahun dari Wade di mana teman-temannya ternyata surprisein Wade. Di sana juga ada Vanessa, yaitu mantan kekasih dari si Wade, di mana mereka pun saling berbincang bersama. Walau sudah tidak pacaran, mereka berdua tapi tetaplah teman yang baik. Guy from work. Dermot. Okay. Going down. Nggak lama berselang tiba-tiba ada yang mempingpong rumahnya Deadpool hingga Deadpool pun membukakan pintu yang ternyata itu merupakan anggota TVA yang disangka oleh Deadpool merupakan dance kostum yang udah dipesan oleh Dopinder sebelumnya, dan dengan cepat anggota TVA itu pun langsung menculik Deadpool. Sebangun dari pingsannya, kita pun diperlihatkan Deadpool yang menyadari dirinya berada di sebuah kantor gitu dan di depannya ada seseorang yang bernama Paradox.
di mana ia langsung mengajak Wade untuk mengikutinya ke sebuah tempat di mana di sana ia pun mengatakan bahwasannya Wade ini merupakan seseorang yang spesial. Paradox sendiri memberikan sebuah kesempatan kepada Deadpool untuk pergi ke Secret Timeline, yaitu Earth 616. Atau dengan bahasa yang gampang kalian cerna, pergi ke universe utama Marvel di mana isinya ada Captain America, Iron Man, dan masih banyak hal lainnya. Sedikit penjelasan juga mengenai TVA. TVA ini sendiri merupakan singkatan dari Time Variance Authority. Simpelnya, mereka ini menjaga ruang garis waktu antara universe satu dengan universe lainnya agar tidak saling bertabrakan. Mendengar akan hal itu, Wade pun sangat amat bersemangat karena ia udah bisa memimpikan akan menjadi salah satu bagian dari anggota di Avenger. Dengan cepat, Paradox pun menyuruh Wade untuk mengganti kostumnya sambil diberikan pedang yang ternyata terbuat dari titanium. Dibantu dengan embah-embah sedikit cabul, Wade pun pada akhirnya berhasil mengganti kostum Deadpool-nya. Setelah memakai kostumnya, Deadpool pun pada akhirnya menyampaikan ke Paradox bahwasannya ia nanti kalau udah bekerja menjadi di Avengers, ia akan mengambil libur ya sekitar seminggu sekali untuk pulang ke universe asalnya. Mendengar akan hal itu, Paradox pun menolak akan hal tersebut yang dikarenakan jikalau Deadpool udah pergi ke Secret Timeline, ia ini nggak boleh pulang lagi ke universe asalnya, yaitu Earth 10.005. Semua hal itu dikarenakan universe Deadpool ini sedang sekarat, sekitar 10.000 tahun lagi universe-nya tuh akan menghilang. Hal itu sendiri bisa terjadi karena ada salah satu entitas penting yang berada di universe-nya si Deadpool, namun entitas itu telah meninggal yang membuat universe-nya Deadpool ini terkikis untuk menghilang. Mengetahui akan hal itu, Deadpool pun menanyakan siapakah entitas yang paling penting di universe-nya. Lalu Paradox pun menyampaikan bahwasannya entitas yang paling penting itu bernama Logan aka Wolverine, yang meninggal setelah menyelamatkan anak angkatnya. Jadi balik lagi ke intinya, tugas dari Paradox sendiri akan mengawasi universe Deadpool sampai menghilang. Namun Paradox yang embung untuk melakukan akan hal itu, ia ini memiliki sebuah alat yang disebut sebagai Time Reaper. Jikalau Time Reaper diaktifkan, akan ada sedikit jeda beberapa waktu, lalu universe itu akan dengan sekejap menghilang. Jadi Paradox nggak perlu menunggu 10.000 tahun lamanya sampai di mana universe Deadpool ini akan menghilang. Yang ternyata Paradox telah memasang Time Reaper tepat sekali di depan apartemen dari si Deadpool, yang tentu saja Deadpool yang mendengarkan hal itu pun enggak terima. Karena Deadpool masih memiliki beberapa orang dan juga teman-teman yang ia sayangi. Paradox langsung menyangkal akan hal itu dengan mengatakan jikalau Deadpool di universe-nya udah nggak dianggap sama sekali, mengapa dia ini nggak pergi aja ke Earth 616 untuk menjadi yang lebih baik. Karena di masa depan nanti Deadpool akan menjadi seorang pahlawan di Earth 616. Mendengarkan hal itu, Deadpool pun tetap nggak terima dan langsung merebut portal TVA dan langsung melarikan diri dari tempat tersebut. Hingga sampailah ke scene di awal film tadi di mana Deadpool ini menggali makam dari Logan dan juga menghajar TVA yang mengejar dirinya. Setelah akan hal itu, kita pun diperlihatkan Deadpool yang berkeliling universe untuk mencari para Wolverine yang bersedia untuk membantu dirinya menyelamatkan universe-nya, yaitu Earth 10.005. Namun beberapa Wolverine ternyata nggak sesuai harapan dari si Deadpool, di mana ia pun pada akhirnya dihajar habis-habisan. Oh, look at this little widow Wovie. Cue the fucking montage. They're being written all over. Oh, goddamn package right there. Thing anchor beams. Oh, yeah, that's gonna need. Sampailah di mana Deadpool ini berada di sebuah universe di mana Wolverine ternyata dicemooh oleh semua orang. Sudah terlihat jelas bahwasannya Wolverine kali ini suka sekali menenggak hammer, di mana dia ini pada akhirnya dihampiri oleh Deadpool, namun ia merasa risih akan menghajar Deadpool. Namun belum sempat menghajar Deadpool, Wolverine kali ini sendiri udah mabuk berat dan pada akhirnya ia pun tumbang. Dengan cepat Deadpool pun langsung membawa Wolverine itu beserta juga dengan kostum Wolverine-nya untuk menemui Paradox. Setelah bertemu dengan Paradox, Deadpool pun berkata mungkin Wolverine kali ini bisa menyelamatkan universe-nya dari kemusnahan. Akan tetapi Paradox sendiri malahan ketawa terbahak-bahak karena Wolverine yang dibawa oleh Deadpool merupakan Wolverine yang mengecewakan satu universe-nya. Paradox selalu menyampaikan hal kepada Deadpool bahwasannya dia udah menjalankan tugas sesuai prosedur dan menawarkan Deadpool untuk pergi ke Secret Timeline. Mendengar akan hal itu, Deadpool pun menyimpulkan bahwasannya di atas Paradox masih ada pemimpinnya lagi, hingga Deadpool pun berkata bahwasannya ia ingin berbicara dengan pemimpin dari Paradox. Seketika itu jugalah Paradox dan juga kroco-kroconya pun langsung terdiam dan suasana pun langsung sunyi. Di saat itulah Deadpool pun langsung bisa berpendapat bahwasannya Paradox menggunakan mesin Time Reaper-nya tanpa sepengetahuan atasannya. Jadi dari sinilah Deadpool akan membocorkan hal ini kepada atasan Paradox. Agar masalah tidak kemana-mana, dari situlah Paradox pun memutuskan untuk mengirim Deadpool dan juga Wolverine ke sebuah tempat yang disebut sebagai The Void. Di The Void kita pun diperlihatkan Deadpool yang berusaha meminta baik-baik kepada Wolverine untuk membantunya menyelamatkan universe-nya agar tidak menghilang.
Namun Wolverine sendiri berkata kepada Deadpool bahwasannya ia nggak peduli dengan apa yang terjadi kepada Deadpool dan bahkan universe-nya, hingga mereka berdua pun pada akhirnya terlibat pertarungan karena Deadpool nggak terima dengan perkataan dari Wolverine. Tusuk menusuk, nembak menembak, tikam menikam pun terjadi, namun mereka berdua nggak kenapa-napa karena mereka berdua masing-masing memiliki healing faktor yang sangat amat OP. Wolverine lalu melempar Deadpool ke sebuah tempat yang ternyata tempat itu sendiri merupakan logo 20th Century Fox, yang pada akhirnya Deadpool pun berbela-sungkawa atas kematian 20th Century Fox. Pertarungan pun kembali berlanjut sampai di mana kita pun diperlihatkan Deadpool yang sudah mulai terpojok dan akan dipenggal oleh Wolverine. Namun dengan kata-kata manisnya, Deadpool pun berkata kepada Wolverine bahwasannya ia bisa membantu Wolverine demi memperbaiki masa lalunya dan juga memperbaiki universe-nya. Mendengar akan hal itu, Wolverine pun mulai tenang. Lalu ada seseorang yang berkata kepada mereka akan ada beberapa orang yang akan tiba ke sana untuk menangkap mereka bertiga. Orang itu sendiri adalah Johnny Storm, yaitu anggota dari Fantastic Four. Gerombolan tadi pun pada akhirnya tiba di sana dan seseorang yang bernama Pyro pun merasa senang dengan apa yang terjadi karena dia bisa melihat varian Wolverine setelah sekian lama. Dan juga melihat Johnny Storm di waktu yang bersamaan. Dengan cepat Johnny Storm pun akan menyerang si Pyro, namun Pyro memiliki kekuatan api juga, jadi mereka tuh seimbang. Tanpa diduga dengan suara lantangnya, varian dari Sabretooth menantang Wolverine untuk one by one, yang dengan cepat Deadpool pun menyiapkan Wolverine yang nampaknya sudah haus akan darah. Dengan cepat Wolverine pun berlari dan langsung menebas leher dari Sabretooth itu, yang pada akhirnya endas dan juga badannya pun terpisah. Melihat kemenangan dari Wolverine, Pyro pun langsung menyuruh beberapa anak buahnya untuk mengaktifkan medan magnet, yang dengan cepat Deadpool dan juga Wolverine pun terperangkap dalam medan magnet tersebut. Di saat itulah Wolverine pun bertanya kepada Johnny di manakah mereka sekarang, lalu Johnny pun dengan simpel mengatakan bahwasannya mereka berada di sebuah tempat yaitu sampah multiverse dengan nama lain yaitu The Void. Singkat cerita, mereka pun tiba di markas para bandit itu yang ternyata merupakan jasad Ant-Man yang telah membusuk. Di sana kita pun diperlihatkan banyak sekali mutan yang dibuang di tempat tersebut, yang salah satunya ada varian dari Juggernaut. Nggak lama berselang, aura pun berubah 90 derajat jadi mencekam, yang dimana pemimpin dari mereka semua pun keluar. The King and the number one biggest the only, dia adalah Cassandra Nova. Dia merupakan kembaran dari Charles Xavier dan ia pun merasa senang karena bisa melihat varian dari Wolverine. Terlebih lagi, Cassandra Nova pun semakin senang ketika melihat Johnny yang berada di sana karena dia sedari dulu tuh pengen banget nangkep si Johnny. Deadpool yang mengetahui ada sebuah kesempatan, ia pun pada akhirnya caper kepada Cassandra Nova dengan mengatakan, "Lo tuh tadi si Johnny ngata-ngatain kamu tuh di jalan." Mendengar akan hal itu, Cassandra Nova pun langsung membunuh Johnny. Deadpool pun langsung kaget karena nggak nyangka bahwasannya Cassandra bakal membunuh Johnny dengan secepat itu, hingga pada akhirnya Wolverine pun marah kepada Deadpool karena teman baru mereka udah meninggal. Setelah akan hal itu, Cassandra pun langsung mengajak Wolverine untuk bekerja sama bersama dirinya menguasai The Void. Cassandra juga menyampaikan bahwasannya selama ia tinggal di The Void hanya ada satu Wolverine saja yang dibuang, yaitu satu Wolverine yang di depan dia sekarang. Dengan berkata baik-baik, Wolverine pun berkata kepada Cassandra Nova bahwasannya dia nggak mau tinggal di sini dan ingin pulang ke dunianya. Mendengar penolakan tersebut, Cassandra Nova pun langsung merasa kesal kepada Wolverine dan langsung mengolok-oloknya bahwasannya dia merupakan Wolverine yang sangat amat pecundang sampai dibuang di The Void. Nggak terima dengan perkataan itu, Wolverine pun akan menyerang Cassandra, namun dengan cepat Cassandra langsung men-take down si Wolverine. Cassandra juga berusaha mencari tahu apa sih yang sebenarnya terjadi di antara mereka berdua dan langsung dengan cepat memasuki pikiran Deadpool. Cassandra juga mendapatkan sebuah fakta mengenai putusnya Deadpool dan juga kekasihnya yang bernama Vanessa. Deadpool yang berusaha melawan Cassandra dari pikirannya, nggak lama kemudian tiba-tiba Cassandra pun ditusuk dari belakang oleh Wolverine. Cassandra yang merasa kesal kepada mereka berdua karena udah bikin onar, ia pun memanggil salah satu makhluk yang bernama Elliot. Makhluk itu sendiri akan memakan Deadpool dan juga Wolverine, namun untungnya mereka berdua dapat melarikan diri dari tempat tersebut. Di sebuah tempat makan zoo industri, kita ini diperlihatkan Deadpool yang curhat mengenai hidupnya kepada si Wolverine. Jadi waktu dulu ia ini pengen banget menjadi seorang Avenger, namun ternyata ia nggak diterima. Mengikuti seleksi X-Men untuk yang kesekian kalinya, namun ia nggak lolos juga, dan bahkan yang lebih parahnya ia ditinggali oleh sang kekasih. Berbeda jauh dengan Wolverine di dunianya yang sangat amat diagung-agungkan. Setelah akan hal itu, mereka pun melanjutkan perjalanannya lagi sampai di mana kita ini diperlihatkan bahwasannya Wolverine tuh merasa kepo bagaimana si Wolverine di dunia Deadpool tuh meninggal.
Deadpool lalu menjelaskan bahwasannya kematian Wolverine di dunianya tuh karena menyelamatkan seorang anak yang bernama Laura, di mana Laura ini ternyata memiliki kekuatannya 11-12 dengan Wolverine. Tanpa diduga dari kejauhan kita pun diperlihatkan ada varian dari Deadpool yang tak lain tak bukan adalah Dogpool. Bersamaan juga dengan kemunculan salah satu Deadpool lainnya, ya di mana dia ini sangatlah ganteng dan juga rupawan, dia bernama Nicepool. Di sana Nicepool lalu berkata bahwasannya kalian berdua tuh beruntung banget karena telah bertemu dengan Nicepool dan juga Dogpool. Coba kalian bertemu dengan varian Deadpool lainnya, pasti kalian langsung dibunuh. Karena Deadpool yang berada di The Void tuh sangatlah beringas, beda banget seperti Nicepool dan juga Dogpool. Wolverine lalu menanyakan kepada Nicepool di manakah arah perbatasan, hingga Nicepool pun berkata bahwasannya perbatasan 12 kilo dari sana ke arah barat. Namun Nicepool yang gak tega kalau mereka berdua jalan kaki, ia pun meminjamkan mobilnya kepada mereka berdua. Yang ternyata mobilnya sendiri merupakan Honda Odyssey yang sebelumnya si Deadpool ini sebagai sales susah sekali menjual mobil tersebut. Awalnya Deadpool sendiri embung untuk menaiki mobil itu, namun Wolverine memaksa hingga pada akhirnya Deadpool pun masuk. Mereka berdua lalu pamitan kepada Nicepool dan juga Dogpool yang berada di sana. Di tengah-tengah perjalanan kita pun diperlihatkan Deadpool yang sedang bercerita kepada Wolverine sampai di mana si Deadpool ini mengatakan hal yang seharusnya ia tidak katakan. Jika dengan menggunakan kekuatan TVA, Wolverine dapat mengembalikan masa lalunya, apa hal yang ingin dilakukan oleh Wolverine? Seketika itu juga lah Wolverine pun langsung stop mobil dan langsung menyimpulkan bahwasannya Deadpool sebenarnya juga nggak pasti dengan omongannya. Karena sebelumnya Deadpool sendiri mengatakan ingin membantu Wolverine demi membuat universe-nya tuh jauh lebih baik karena Wolverine di dunianya tuh udah dicap jelek di seluruh dunia. Pantas aja Deadpool ini selalu mendapatkan penolakan dari Avenger, X-Men dan juga kekasihnya karena Deadpool ini merupakan orang yang konyol dan juga kekanak-kanakan. Nggak memperdulikan siapapun itu dan hanya memperdulikan teman-temannya yang berada di fotonya saja. Nggak terima dengan perkataan Wolverine, mereka berdua pun pada akhirnya terlibat perkelahian di tempat tersebut. Sampai bahkan perkelahian mereka sendiri menghancurkan mobil Honda Odyssey yang dibenci banget oleh Deadpool. Di keesokan paginya, kita pun diperlihatkan mereka berdua yang udah kelelahan akibat bertarung seharian penuh. Tanpa diduga mobil mereka pun dibawa oleh seseorang ke sebuah tempat. Sebangun dari pingsannya, Deadpool pun merasa kebingungan dengan apa yang terjadi. Gak lama berselang, mereka berdua pun dikejutkan dengan kemunculan Elektra, Blade, dan juga Gambit. Mereka bertiga sendiri merupakan teman dari Johnny sebelumnya dan mereka merupakan pembangkang dari Cassandra Nova. Di saat itulah Deadpool pun sedikit merasa bersalah akibat tindakan sebelumnya yang membunuh Johnny. Gak lama berselang tiba-tiba muncullah Laura, yaitu anak tiri dari Wolverine yang dimana dia ternyata juga terjebak di The Void. Deadpool lantas menanyakan kepada mereka semua mengapa mereka ini bisa berada di tempat tersebut hingga mereka pun menjelaskan ya ceritanya hampir-hampir mirip dengan Deadpool. Di saat itulah Deadpool pun mendapatkan informasi dari Gambit yang dimana Gambit sendiri mengatakan bahwasannya jalan keluar satu-satunya dari The Void adalah melalui Cassandra itu sendiri. Deadpool lalu kepikiran cara untuk menggunakan helm Magneto demi menghentikan Cassandra, namun Blade membantah akan hal itu karena helm Magneto udah dihancurin. Deadpool lalu berpikir sejenak sampai di mana Deadpool ini ingat bahwasannya sebelumnya ia ini bertemu dengan Juggernaut dan mereka bisa memanfaatkan helm dari Juggernaut. Karena kekuatan dari Cassandra sendiri merupakan telepati dan juga telekinesis, mereka ini dapat menghentikan kekuatan tersebut dengan menggunakan helm dari Juggernaut. Deadpool lalu melanjutkan ceritanya lagi bahwasannya ia dan juga Wolverine tuh berhasil lolos dari kejaran Cassandra Nova. Mendengar akan hal itu, mereka berempat pun terkejut karena sebelumnya beberapa superhero yang telah masuk ke markasnya Cassandra Nova pulang tinggal nama. Alias dengan artian kata lain telah dibunuh oleh Cassandra Nova. Dengan menggunakan kata-kata motivasinya layaknya seorang Kapten Amerika, Deadpool pun berkata kepada mereka semua sampai kapan mereka ini ingin bersembunyi seperti pengecut. Ikutlah denganku di keesokan harinya kita hadapi Cassandra Nova secara bersama-sama. Tentu saja mendengar inspirasi dari Deadpool, Elektra, Blade, Gambit, dan juga Laura pun setuju dengan usulan si Deadpool. Seenggaknya kalau mereka ini gagal, mereka ini akan meninggal dan gak perlu lagi kabur dari kejaran Cassandra Nova. Deadpool lalu bertanya kepada Wolverine akankah ia ingin ikut dengan dirinya, namun ternyata Wolverine menolak akan hal tersebut. Di malam harinya kita pun diperlihatkan Wolverine yang sedang menyendiri hingga gak lama kemudian Wolverine pun dihampiri oleh Laura. Laura mengira bahwasannya Wolverine di sampingnya sekarang merupakan Wolverine yang dikenal sebagai superhero, namun Wolverine sendiri menolak akan hal itu dan mengatakan bahwasannya ia merupakan Wolverine yang terburuk yang pernah ada di alam semesta. Laura pun menanyakan mengapa hal itu bisa terjadi hingga pada akhirnya Wolverine pun bercerita.
Jadi di universe-nya, Wolverine sendiri meninggalkan teman-temannya untuk pergi mabuk sebentar, namun tanpa diduga Wolverine ini mabuk kebanyakan. Sampai di mana di saat Wolverine pulang ke rumahnya, ternyata Wolverine ini melihat semua teman-temannya telah terbunuh oleh para manusia pemburu mutan. Dan Wolverine hanya menyimpan satu kenang-kenangan dari teman-temannya, yaitu baju kuning yang ia kenakan sekarang. Mendengar akan hal itu, Laura pun berusaha menyemangati Wolverine sambil mengatakan bahwasannya kau tak perlu merubah apa yang telah terjadi, melainkan kau harus berubah menjadi jauh lebih baik daripada sebelumnya, dan semoga kau ikut dalam pertarungan di keesokan harinya. Mendengar perkataan dari anak tirinya, Wolverine pun hanya bisa menangis dan juga terdiam. Di sisi yang bersamaan, kita pun diperlihatkan Paradox yang sedang menelpon anak buahnya yang berada di The Void, yang ternyata anak buah dari Paradox sendiri adalah Pyro. Paradox selalu berkata kepada Pyro akan Cassandra sudah membunuh Wolverine dan juga Deadpool. Dari situlah Pyro pun menjelaskan bahwasannya Deadpool dan juga Wolverine berhasil melarikan diri, dan bahkan Cassandra nih kayaknya udah di luar kendali mereka. Mengetahui akan hal itu, Paradox pun menyuruh Pyro untuk membunuh Cassandra kalau ada kesempatan. Di keesokan harinya pun tiba, di mana kita ini diperlihatkan mereka semua yang sedang OTW menuju markas Cassandra Nova dengan menggunakan mobil Honda Odyssey sebelumnya. Dengan menggunakan bazooka-nya, kita pun diperlihatkan Blade yang menembak pintu masuk menuju markas Cassandra Nova. Setelah pintu terbuka lebar, mereka pun masuk dengan penuh rasa heroik, di mana di sana ternyata Wolverine juga keluar lewat bagasi pintu belakang. Dan pada akhirnya pertarungan antar superhero pun dimulai. Deadpool dan juga Wolverine yang berada di depan hadapan Cassandra, namun dengan cepat Cassandra langsung membuat Deadpool tak berdaya. Ia pun mengintimidasi Wolverine sampai di mana Wolverine tidak bisa bergerak. Ia pun langsung dengan cepat langsung memasukkan pikiran dia ke dalam pikiran Wolverine, berniat memanfaatkan Wolverine dengan memperlihatkan trauma-traumanya. Sementara itu kita ini diperlihatkan Laura yang sedang berduel dengan Juggernaut, di mana dia dapat membelah kepala Juggernaut. Dengan cepat Laura langsung mengoper helm Juggernaut kepada si Deadpool, yang dimana Deadpool berhasil menangkap helm tersebut. Masih di dalam pikiran Wolverine, kita ini diperlihatkan Cassandra yang terus mengintimidasinya. Akan tetapi tanpa Cassandra itu sadari, di dunia nyata ia pun berhasil dipakaikan helm Juggernaut oleh si Deadpool. Dengan penuh rasa emosi, Cassandra pun mengatakan kepada mereka berdua jikalau helm ini kelepas sedikit aja kekuatan dia ini pulih, ia tak segan akan membunuh mereka berdua. Deadpool yang udah mulai ketakutan menyuruh Wolverine untuk cepat-cepat membunuh Cassandra, namun ternyata Wolverine sendiri berpikiran lain. Karena dia mengenal sekali seseorang yang bernama Charles Xavier, yaitu abang dari Cassandra Nova, yang gak bakal mungkin melihat adiknya mati seperti ini. Nggak lama berselang, kita pun diperlihatkan Pyro yang dengan cepat langsung menembak Cassandra Nova, yang dikarenakan dia memiliki dendam pribadi sekaligus juga disuruh oleh Paradox. Wolverine pun dengan cepat langsung menghajar dirinya. Setelah dirayu oleh Wolverine, Deadpool pun setuju untuk membukakan helm Juggernaut, yang pada akhirnya Deadpool pun menjauh dan ketakutan sendiri. Untuk membalas kebaikan dari mereka berdua, tanpa diduga tiba-tiba Cassandra pun mengeluarkan sebuah portal selingring. Cassandra lalu menjelaskan bahwasannya beberapa hari yang lalu muncullah seorang penyihir yang tak jelas berasal dari mana, yang dengan cepat ia pun membunuh penyihir tersebut. Namun sebelum membunuh penyihir itu, ia pun mengambil portal selingringnya dan pada akhirnya membukakan portal itu untuk kembali ke universe-nya Deadpool. Akan tetapi mereka ini hanya memiliki waktu 10 detik untuk berlari ke portal itu sebelum mereka dilahap oleh Elliot. Hingga tentu aja dengan cepat mereka berdua pun berlari. Di sana kita pun diperlihatkan Deadpool yang ternyata diteleportasikan ke tempat kerjanya. Di sana juga Peter pun seakan merasa bangga kepada Wade yang sekarang udah kembali menjadi Deadpool setelah hiatus selama 6 tahun. Masih di The Void, di mana kita ini diperlihatkan Pyro yang ternyata dibaca pikirannya oleh Cassandra Nova, hingga pada akhirnya Cassandra Nova pun mengetahui suatu hal. Di sisi yang bersamaan kita pun diperlihatkan Deadpool dan juga Wolverine yang sedang bicara dengan Paradox, namun tanpa diduga tiba-tiba muncullah Cassandra. Dengan cepat ia pun langsung menghampiri Paradox dan langsung membaca pikirannya, hingga ia pun mengetahui sebuah alat yang disebut sebagai Time Reaper. Yang tentu aja Cassandra pun menginginkan alat tersebut untuk menghancurkan setiap multiverse yang ada. Wolverine dan juga Deadpool berusaha menghentikannya, namun dengan cepat ia pun mementalkan mereka berdua. Gak lama berselang, portal selingring pun kembali terbuka, di mana Deadpool pun tiba-tiba muncul untuk menghampiri Deadpool.
Nicepool juga ternyata berada di sana bersama juga dengan puluhan Deadpool lainnya. Ternyata semua Deadpool yang berada di sana tuh dikirim oleh Cassandra Nova untuk menghentikan Deadpool dan juga Wolverine. Deadpool berusaha mengatakan dengan hal baik-baik sampai tanpa diduga ternyata Ladypool langsung menembaki mereka, lalu Deadpool menggunakan Nicepool untuk tamengnya. Terungkaplah sebuah fakta bahwasannya Nicepool ternyata nggak memiliki regenerasi tubuh secara cepat layaknya Deadpool pada umumnya. Deadpool yang nggak mau Nicepool ini meninggal dengan cepat langsung membawanya ke rumah sakit, namun dia dengan melalui Deadpool lainnya yang pada akhirnya menembaki lagi. Sampai di mana pala Nicepool pun pada akhirnya meledak yang membuat Deadpool pun merasa sedih. Deadpool pun merasa kesal karena Deadpool lainnya membunuh Nicepool, namun Wolverine sendiri marah-marah kepada Deadpool karena Deadpool lah yang membunuh Nicepool sebenarnya. Dan Deadpool langsung mengiyakan akan hal itu karena Nicepool memiliki pistol emas yang ia idam-idamkan. Lalu mereka berdua pun keluar dari tempat persembunyian mereka dengan sangat amat heroiknya, dan inilah 2 versus everybody. Setelah mereka berdua menghabisi semua Deadpool yang ada, namun tanpa diduga Deadpool tadi ternyata bisa beregenerasi. Ya, mereka semua pun pulih secara cepat dan akan melakukan pertarungan kembali sampai di mana muncullah salah satu Deadpool lainnya. Namun dia bukanlah Deadpool sesungguhnya, melainkan The King and the number one because the only, yaitu Peter. Tentu saja semua Deadpool yang melihat akan hal itu pun langsung terperangah karena sekian lama mereka terkurung di The Void, mereka nggak pernah melihat Peter. He's a goddamn legend in every Deadpool's world. Enjoy my Peter! Beralih kepada Cassandra Nova yang sudah berada di depan mesin Time Reaper, dia pun langsung mengakali mesin tersebut agar ia bisa pergunakan. Di saat yang bersamaan, Deadpool dan Wolverine juga menemui Paradox yang ternyata berada di ruangan pemantau Time Reaper. Dari situlah Paradox pun meminta pertolongan kepada mereka berdua untuk menghentikan Cassandra Nova menguasai mesin Time Reaper. Deadpool yang otaknya lagi cerdas lalu mengatakan kepada Paradox bahwasannya ia bisa menghentikan Cassandra Nova, namun mereka terlebih dahulu harus mematikan mesinnya. Agar Cassandra Nova tidak menguasai Time Reaper terlebih dahulu, dari situlah Paradox pun memberitahukan bagaimanakah caranya menghancurkan mesin itu. Jadi Time Reaper sendiri memiliki materi kembar dan juga antimateri di mana mereka harus membuat arus pendek untuk menghubungkan keduanya. Mesin pun konslet dan pada akhirnya akan meledak. Namun resikonya siapa saja yang membuat arus pendek itu pasti akan meninggal menjadi kepingan debu. Mereka berdua lalu cepat-cepat pergi ke bawah mesin Time Reaper yang udah dikasih tahu jalannya oleh Paradox. Setibanya di tempat itu, Wolverine ingin mengorbankan dirinya karena dia tidak memiliki siapa-siapa. Namun ternyata Deadpool juga ingin mengorbankan dirinya. Mereka berdua pun cekcok satu sama lain sampai di mana Deadpool mengambil kesempatan untuk menutup pintu dari dalam. Deadpool pun langsung meraih salah satu materi, namun ia tampaknya kesusahan untuk meraih materi lainnya. Di saat yang bersamaan, Cassandra sebentar lagi dapat menghancurkan universe tersebut. Namun tanpa diduga, Wolverine pun langsung menjebol pintu dan mengambil salah satu materi lainnya lagi hingga mereka berdua pun berpegangan. Dan tiba-tiba, ya you know lah. Wolverine. Whoever you think I am, you got the wrong guy. Setelah meledaknya Time Reaper, kita pun mengetahui bahwasannya Cassandra telah pergi dari bumi kita tercinta ini, alias dengan artian kata lain meninggal. Nggak lama berselang, pengawas TVA pun pada akhirnya tiba di tempat tersebut untuk menangkap Paradox yang ternyata menyalahgunakan Time Reaper. Paradox pun berusaha berkelit bahwasannya dia nggak menggunakan Time Reaper, melainkan Cassandra Nova yang keluar dari The Void lah yang ingin menggunakan Time Reaper tersebut. Secara tanpa diduga, Deadpool dan juga Wolverine pun datang untuk membantah kebohongan dari Paradox dengan mengatakan bahwasannya Paradox itu sendirilah yang ingin menggunakan Time Reaper. Pengawas TVA mendengarkan hal itu pun sudah mengerti dan akan mengembalikan Deadpool ke universe asalnya, namun tanpa diduga Peter pun muncul dengan mengatakan bahwasannya universe asalnya Deadpool adalah di sini. Paradox pun dengan cepat langsung diringkus dan dari situlah kita pun diperlihatkan pengawas TVA yang bernama B-15 pun menunjukkan sebuah hal kepada Deadpool dan juga Wolverine.
bahwasannya universe Earth 10.005 ternyata sedang memperbaiki dirinya sendiri, berarti 10.000 tahun ke depan ternyata universe dari Deadpool sendiri nggak punah. Entah apa yang dilakukan oleh mereka berdua sampai bisa melakukan hal ini. B-15 pun mengapresiasi tindakan yang dilakukan oleh mereka berdua. Deadpool lalu meminta pertolongan kepada B-15 untuk menjemput teman-temannya yang berada di The Void, namun B-15 akan mengusahakan yang terbaik. Sebelum B-15 ini pergi, Deadpool pun meminta pertolongan kepada B-15 untuk merubah masa lalu dari Wolverine. Namun B-15 sendiri berkata tidak perlu ada yang dirubah, yang dikarenakan jikalau kau merubah masa lalu belum tentu juga Wolverine akan bisa menyelamatkan universe-mu. Semua hal yang terjadi pasti ada sebabnya, sampai di mana Wolverine yang sekarang bisa berada di universe ini. Dan dialah sekarang merupakan Wolverine pengganti dari Wolverine yang telah meninggal di Earth 10.005. Scene pun ditutup di mana kita ini diperlihatkan Laura dan juga Wolverine bersama teman-teman dari Deadpool yang berkumpul di rumahnya, di mana ternyata Laura juga telah dibebaskan dari The Void. Dan di saat itu jugalah Wolverine pun mengajak Vanessa untuk balikan, yang ternyata Vanessa pun setuju. Dan tak luput juga Deadpool sebagai keluarga baru dari mereka hingga film pun berakhir. Dan bagaimana nih guys, menurut kalian keseruan di dalam film kali ini? Kalau buat gua sendiri udah cukup oke lah ya filmnya. Pesan-pesan moral yang bisa kita ambil di dalam film kali ini adalah jangan terlalu terpuruk mengenai masa lalu dan fokuslah kepada diri Anda sekarang. Cari tahulah apa yang diinginkan oleh diri kalian sendiri dan juga apresiasilah hal-hal kecil yang dilakukan oleh kalian agar masa depan jauh lebih baik. Ya udah, gua Zu beserta juga dengan jajaran Zu Industri yang bekerja di balik layar mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada kalian. And then sampai jumpa lagi di next konten berikutnya. Adios.